Klin kaya mempekerjakanku dan dia tidak peduli untuk berpacaran dengan putrinya yang tak tertarik pada pria tampan. Dia juga memintaku putus secara mulus dan tidak boleh membuat putrinya terluka. Jadi aku mulai berakting dengan penuh percaya diri. Lihat kaki babi ini, terbelah menjadi dua. Ini adalah takdir, mengisyaratkan bahwa sudah waktunya kita berpisah. Dia melirikku sekilas. Tatapannya dingin. Aku pakai keyboard T9. Kamu pakai keyboard QWERTY. Kita ditakdirkan bukan dari dunia yang sama. Ayo putus. An Xiu perlahan meletakkan ponselnya. Sepasang mata yang dalam menatapku. Suaranya dingin dan berat. Sayang, coba pikirkan alasan payah seperti itu lagi. Akan kulempar kamu keluar dari rumahku tanpa busana. Lihat, apa kamu masih berani minta putus? Saat menerima pesan dari Klin kaya itu, aku sedang membuat sup untuknya di rumah mewah An Xiu. Layar ponsel menyala. Isinya singkat dan jelas. Waktunya sudah tiba. Putuslah dengan Xiu dalam sebulan. Ingat, jangan sampai dia terluka. Aku memegang ponselku. Hampir tidak bisa menahan senyum di bibirku. Aku segera membalas. Baik, bagus sekali. Akhirnya aku akan menerima sisa pembayarannya. Setahun yang lalu, Ibu An Xiu menemuiku. Menawarkan harga yang tidak bisa kutolak. Tugasnya hanya satu, mengejar putrinya. An Xiu menjalin hubungan asmara dengannya. Pembayaran dibagi 3 tahap saat tanda tangan kontrak, saat berhasil jadian, dan 1 tahap lagi saat putus. Dapatkan bayaran terakhir. An Xiu, supnya sudah siap. Aku meletakkan mangkuk sup di atas meja, lalu berteriak ke arah ruang kerja. Dia menjawab dan keluar, mengenakan piyama hitam sederhana, tetapi dengan postur tubuhnya yang luar biasa. Dia terlihat seperti model di atas catwalk, bukan hanya dingin dan acuh tak acuh. Dia duduk diam di seberangku, mengambil sendok dan menyantap sup perlahan, sambil membaca berita di ponselnya. Cara kami berinteraksi selalu seperti ini. Dia bertugas untuk diam. Aku bertugas untuk terus mengoceh. Semua topik pembicaraan, semua interaksi, seolah-olah aku sedang berakting dalam pertunjukan tunggal. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Mengingat kembali perjuanganku yang berat untuk mendapatkannya. Uang ini tidak kudapatkan dengan mudah. Saat Nyonya An menemuiku, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia bilang putrinya sudah dewasa, tapi belum pernah sekalipun berpegangan tangan dengan pria. Yang lebih menakutkan adalah, suatu kali dia memergoki An Xiu, tidur di satu ranjang dengan sahabat perempuannya. Wanita tua itu sangat ketakutan. Khawatir status pewaris keluargaan tidak akan terjamin. Dia sangat membutuhkan seorang pria untuk mengajari putrinya cara menjalin hubungan dengan lawan jenis. Maka, begitulah aku mulai bekerja. Aku membuat rencana pertempuran yang terperinci, menciptakan pertemuan tak disengaja, pura-pura tertabrak, terus-menerus mengganggunya. Hasilnya, dia sama sekali tidak peduli padaku, menganggapku seperti udara. Titik balik yang sebenarnya adalah kecelakaan mobil itu. An Xiu terbaring di kamar VIP rumah sakit. Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Nona muda yang dulu dingin dan angkuh berubah menjadi domba yang siap disembelih. Aku mengantarkan makanan setiap hari tanpa absen. Jika dia menolak, aku akan membuka mulutnya dengan sendok. Aku meminta Nyonya An untuk tidak menyewa perawat. Jadi, mengganti pakaian dan membersihkan tubuhnya menjadi tugasku. An Xiu, jika kamu tidak ingin tubuhmu mau, lebih baik turuti kata-kataku. Aku memegang handuk hangat. Di bawah tatapan dinginnya, aku memberanikan diri untuk membersihkan tubuhnya. Saat memberinya obat, dia tidak mau bekerja sama. Tak ada pilihan lain. Aku menciumnya. Lagi pula, dia tidak berdaya. Bahkan tidak punya tenaga untuk mendorongku. An Xiu, setiap kali kamu menolakku, aku akan menciummu sekali. Selama periode itu, tatapannya berubah dari awalnya dingin dan terkejut menjadi mati rasa, pasrah, dan akhirnya berubah menjadi keputusasaan yang mendalam. Pada hari dia keluar dari rumah sakit, dia duduk di kursi roda, menatapku yang sibuk mengurus semuanya. Lalu tiba-tiba bertanya, "Kamu berusaha sekeras ini. Apa kamu ingin menjadi pacarku?" Aku mengangguk. Tentu saja. Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas, seolah-olah membuat pengorbanan besar.
Dengan lelah, dia berkata, "Baiklah, aku setuju." Begitulah, aku berhasil mendapatkan pembayaran kedua. Sekarang hanya tersisa bagian yang paling mudah. Sebuah hubungan yang diterima dengan terpaksa. Bukankah putus dariku adalah sebuah kelegaan baginya? Mungkin dia sudah lama menantikan hari ini. Aku menatap wanita di seberangku yang masih tanpa ekspresi. Penuh percaya diri. Selama alasan putus ini tidak melukai harga dirinya. Tidak apa-apa. Kurang dari seminggu. Aku akan bisa menyelesaikan tugasku dan pergi dengan uangku. Malam harinya, Ansiu bekerja di ruang kerjanya. Aku memeluk kartu tarot yang baru kubeli. Duduk di karpet di sebelahnya. Pura-pura bergumam pada diri sendiri. Suaranya tidak terlalu keras atau pelan. Cukup untuk didengarnya. Sepertinya ini sedang tren belakangan ini. Aku juga akan mencoba meramal. Bagaimana masa depan hubunganku dengan sayangku? Aku meliriknya diam-diam. Sambil mengocok dan memotong kartu dengan serius. Lalu dengan hati-hati menyusun tebaran kartu. Mengambil napas dalam-dalam. Aku tiba-tiba membuka kartu pertama. Lalu aku berteriak dan menutup mulutku. Mataku melotot seperti lonceng. Mengeluarkan isak tangis yang pendek dan ketakutan. Aktingku yang berlebihan menarik perhatian Ansiu. Dia mengangkat kepalanya dari tumpukan dokumen. Ada apa? Kena pancingnya. Aku segera masuk ke dalam karakter. Menunjuk kartu itu dengan jari gemetar. Berusaha membuat suaraku terdengar. Seolah akan pecah. Sayang, aku baru saja meramal hubungan kita dengan kartu tarot. Dan hasilnya, aku berhenti sejenak. Membangun emosi. Lalu memeras 2 tetes air mata. Menangis terseduh-seduh. Katanya kita adalah takdir yang buruk. Kartu ini menunjukkan bahwa takdir kita sudah berakhir. Jika tidak berpisah, kamu akan mengalami bencana berdarah di masa depan. Sambil berkata, aku menutupi wajahku dan mulai terisak pelan. Bahuku juga ikut bergetar. Mata Ansiu yang dalam menatapku diam-diam selama beberapa detik. Lalu, dia mengatupkan bibirnya yang tipis. Akhirnya, dia dengan pasrah meletakkan dokumen di tangannya. Berdiri dan berjalan ke arahku. Bagus sekali. Dia akan menghiburku. Rencana putus ini setengah berhasil. Aku diam-diam bersuka cita dalam hati. Tetapi tangisanku menjadi lebih sedih. Sayang, meskipun hatiku sangat sakit, tapi demi keselamatanmu, kurasa lebih baik kita. Bayangannya mendekat, tetapi dia tidak menghiburku seperti yang kubayangkan. Melainkan membungkuk dan dengan jari-jarinya yang ramping mengambil sebuah kartu. Kartu tarot ini, dia berkata tanpa emosi. Palsu, kan tanda tanya. Hah? Tangisanku berhenti seketika. Dia mengangkat kartu itu di depan mataku. Menunjukkan gambar yang dicetak miring di atasnya. Dengan tenang menganalisis. Cetakan kasar. Gambar salah. Sebelum aku sempat bereaksi, Ansiu sudah mengambil semua kartu di lantai. Berjalan lurus ke meja kerjanya. Dengan gerakan cekatan, dia memasukkan set kartu tarot yang membawa harapan putusku itu ke dalam mesin penghancur kertas. Lalu berbalik, menghadapku yang masih duduk termangu di karpet. Dan dengan dingin melemparkan kalimat, kalau punya waktu untuk main ginian, lebih baik baca buku. Keesokan harinya, di mejaku, aku merenung mendalam tentang rencana putus dengan kartu tarot semalam. Kesimpulannya, rencana itu terlalu gegabah. Alat peraganya terlalu murahan. Untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik, aku pura-pura bekerja. Sambil diam-diam membuka grup diskusi master putus. Mulai mempelajari metodologi putus cinta. Tepat saat aku melihat sebuah postingan tentang pura-pura menjadi alin. Dan planet asal menelpon menyuruhku pulang. Di pantry kantor, tim gosip mulai aktif. Hei, sudah dengar belum? Tema pesta tahunan tahun ini adalah pesta dansa retro. Kalian sudah menemukan pasangan dansa. Menurut kalian, siapa yang akan Presiden An pilih sebagai pasangan dansanya? Presiden An adalah Ansiu. Dulu setelah aku lulus kuliah, semua lamaranku tidak ada kabar. Tepat saat aku akan berkemas dan pulang kampung, Nyonya An datang seperti malaikat, memberiku kontrak pacaran ini. Kemudian, setelah aku berhasil mendapatkan Ansiu, dia merasa aku terlalu menganggur. Selain meneliti resep, aku hanya mengikutinya kemana-mana. Dengan kata-katanya, Ye Fang, dalam hidupmu,
Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan? Lalu dia melemparku ke perusahaannya. Menjadi seorang staf administrasi biasa. Dia juga mendaftarkanku ke banyak kursus aneh. Jadwalnya sangat padat. Dengan dalih meningkatkan nilai diriku. Sebenarnya, dia hanya ingin aku sibuk agar tidak punya waktu untuk mengganggunya. Tapi kami secara diam menjaga hubungan rahasia kami. Hampir tidak pernah bertemu di kantor. Lagi pula, cepat atau lambat kami akan putus. Kenapa harus memberi kesempatan gosip di perusahaan? Presiden An, bukankah setiap tahun dia selalu menghindar dengan alasan tidak bisa berdansa? Seorang rekan kerja bertanya. Tapi tahun lalu, Nyonya An berkata di depan semua petinggi bahwa tahun ini Presiden An tidak boleh kabur lagi. Wow, lalu siapa pasangannya nanti? Semua orang berseru penasaran. Menurutku pasti putranya Wakil Presiden Wang. Aku melihatnya datang ke kantor terakhir kali. Auranya luar biasa. Aku bertaruh itu Jiboda dari Departemen Perencanaan. Dia kan visual nomor 1 di perusahaan kita. Siang hari saat makan di kantin. Aku sedang asyik makan. Sebuah bayangan mendekat. Halo, Ye Feng. Aku mendongak. Ternyata ketua tim dari Departemen Teknis sebelah, Li Muan. Seorang wanita cantik berkacamata dengan senyum yang ramah. Ketua tim Li, ada apa? Ini tentang pesta tahunan. Dia menggaruk kepalanya dengan sedikit malu. Untuk tarian pembuka, apa kamu sudah punya pasangan? Kalau belum, bagaimana kalau denganku? Daging di mulutku langsung terasa kaku. Pesta tahunan? Mana aku tahu. Apa saat itu aku masih di sini? Bagaimana jika minggu depan aku berhasil putus? Dan langsung mengundurkan diri. Tepat saat aku berpikir bagaimana cara menolaknya dengan halus. Dia berdiri tegak dengan sedikit gugup. Berbisik. Pri Presiden An. Aku berbalik. Melihat An Xiu berjalan ke arah kami. Aku segera menundukkan kepala. Pura-pura sedang fokus makan. Dia berjalan melewati meja kami tanpa menoleh. Aku baru saja bernapas lega. Siapa sangka dia yang sudah berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba berhenti. Ye Feng datang ke kantorku. Seluruh suara di kantin seolah terhenti. Aku perlahan meletakkan sumpitku. Di bawah tatapan seluruh perusahaan. Aku mengikutinya dengan lesu. Begitu masuk kantor, aku segera menutup pintu dan menekan suaraku. Bertanya padanya, An Xiu, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba memanggil namaku di depan banyak orang. Dia melirikku dengan acuh tak acuh. Bertanya balik, apa ada masalah? Masalah besar. Aku berkacak pinggang karena marah. Apa kamu tidak tahu seberapa cepat gosip menyebar di perusahaan? Tindakanmu ini akan membuat orang berspekulasi. Aku melakukan ini demi kebaikannya. Dia pasti tidak ingin orang lain tahu tentang hubungan kami. Sudahlah, berbicara dengan orang yang tidak peka ini seperti berbicara dengan tembok. Aku menarik napas dalam-dalam. Mengganti topik. Ada apa kamu mencariku? Dia mengeluarkan brosur dari laci. Pergi belajar menari. Setelah selesai, ajari aku. Tambahnya, aku langsung mengerti. Ini untuk pesta tahunan. Kenapa kamu tidak ikut kelas sendiri? Di luar sana, banyak guru profesional. Kataku tanpa berpikir. Mendengar itu, wajahnya menjadi muram. Kamu mau aku mencari pria lain untuk berdansa? Memangnya apa masalahnya? Belajar menari kan butuh pasangan. Suaraku melemah melihat wajahnya yang semakin gelap. Dia meletakkan pulpen di tangannya di atas meja. Kamu yang belajar. Aku cemberut dan menjawab. Ya, baiklah. Orang kaya memang banyak aturan. Tepat saat aku akan keluar dari pintu, An Xiu berbicara lagi. Siapa pria tadi? Yang mana? Yang duduk di seberangmu dengan tatapan licik itu. Aku tidak bisa menahan tawa. Namanya Li Muan. Matanya hanya tidak terlalu besar. Bukan tatapan licik. Tidak kusangka. Orang yang pendiam terkadang bisa sangat sarkastis. Sudah tidak ada apa-apa. Dari kantor An Xiu kembali ke mejaku. Tatapan penuh gosip datang dari segala arah. Rekan kerja terdekatku segera mendekat dengan kursinya. Menyikutku dengan sikunya. Presiden An memanggilmu sendirian untuk apa? Kemarin aku lembur. Kebetulan bertemu Presiden An yang juga akan pulang. Dia melihatku masih di sana. Jadi sekalian memintaku mencetak beberapa dokumen penting. Tadi dia memintaku untuk mengantarkannya. Rekan kerjaku berkata, oh,
dengan setengah percaya. Untungnya dia tidak bertanya lebih lanjut. Setelah pulang kerja, sesuai arahan Anshiyu, aku pergi ke studio tari dan belajar selama 2 jam. Saat aku menyeret tubuhku yang hampir remuk kembali ke kosan, aku sedang menunduk mencari kunci di dalam tasku. Sepasang sepatu yang familiar muncul di hadapanku. Aku mengikuti sepatu itu ke atas dan melihat sepasang kaki jenjang. Di atasnya adalah wajah tampan Anshiyu, tapi tanpa ekspresi. Satu tangan membawa kotak makan. Setelan jasnya yang elegan, tampak sangat kontras dengan lorang yang catnya sudah mengelupas. Kenapa kamu di sini? Selama setengah tahun ini. Selain sesekali mengantarku sampai ke bawah, dia hampir tidak pernah menginjakan kaki di kosanku. Menunggumu. Matanya melirik ke bawah, lalu memberikan kotak makan di tangannya padaku. Makan malam. Aku menerimanya dengan sedikit kaget. Membuka pintu. Dia mengikutiku masuk. Makan malamnya sangat mewah. 4 lauk dan 1 sup. Aku melihat kaki babi yang terbelah di piring. Sebuah ide cemerlang muncul di benakku. Kenapa kaki babi ini terpisah? Aku tiba-tiba teringat nenekku pernah berkata, jika sepasang kekasih memakan kaki babi yang terpisah, itu menandakan mereka akan berpisah. Sambil berbicara, aku melirik reaksinya dari sudut mataku. Ternyata, Anshiyu hanya melirikku sekilas. Tatapannya seperti melihat orang bodoh. Kamu pikir babi itu Doraemon? Dia sepertinya putus asa dengan kecerdasanku yang tidak tertolong. Memutar matanya dengan tidak kentara. Lalu mengeluarkan ponselnya. Mencari gambar struktur tulang kaki babi di internet. Dan menunjukkannya padaku. Tulang telapak dan jari babi. Memang terdiri dari banyak tulang. Memang sudah terpisah. Lihat. Di sini. Ini. Dan sini. Tapi kaki babi rebus yang biasa kumakan di luar. Selalu utuh. Itu untuk memudahkan saat dimakan. Penjualnya membuang tulangnya. Jelasnya dengan sabar. Yang ini dipanggang utuh. Aku menunduk diam-diam. Menggigit kaki babi itu dengan keras. Baiklah. Rencana putus kedua gagal. Setelah makan, Anshiyu memintaku mengajarinya menari. Aku terpaksa di ruang tamu yang sempit ini. Membersihkan area kosong. Memutar musik yang menenangkan. Satu tangan seperti ini. Tangan yang lain. Aku mengingat gerakan yang diajarkan guru. Sambil mengarahkannya. Sebelum aku selesai bicara, dia berinisiatif maju. Satu tangannya secara alami memegang pinggangku. Tubuhnya mendekat ke pelukanku. Tangan yang lain menggenggam tanganku erat. Jantungku berdebar tanpa sadar. Orang ini biasanya paling benci kontak fisik yang tidak perlu. Berpegangan tangan saja jarang lebih dari 10 detik. Kenapa hari ini begitu proaktif? Pipiku entah kenapa terasa sedikit panas. Kami mulai berlatih dengan canggung. Tiba-tiba, tanpa sengaja, tumit sepatuku. Menginjak sepatunya dengan keras. Aku mencoba menghindar, tapi kakiku terpeleset. Seluruh tubuhku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Anshiyu bereaksi cepat dengan mengencangkan lengannya. Mencoba menarikku kembali. Tapi dia jelas meremehkan kekuatan jatuhnya. Dia terbawa olehku. Kami berdua jatuh dengan keras di lantai yang dilapisi karpet empuk. Saat aku sadar, aku baru menyadari dia menindihku. Satu tangannya masih di pinggangku. Tangan yang lain menopang di lantai. Mungkin karena jatuh. Atau mungkin karena alasan lain. Di wajahnya yang biasanya sedingin es itu, muncul semburat marah yang mencurigakan. Beberapa detik kemudian, dia dengan canggung. Hari ini kita latihan sampai sini saja. Besok lanjut lagi. Setelah berkata, dia buru-buru bangkit dan merapikan pakaiannya. Lalu membuka pintu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku menerima pesan WhatsApp dari Nyonya An lagi. Bagaimana perkembangannya? Putra Direktur Lu baru saja kembali dari luar negeri minggu lalu. Aku sudah mengatur pertemuan untuknya dengan Shiyu. Kamu harus segera menyelesaikannya. Aku segera membalas. Baik, tenang saja. Aku menganalisis dengan cermat penyebab kegagalan 2 kali sebelumnya. Mungkin karena selalu aku yang berinisiatif. Ini masih bisa melukai harga diri Anshiyu. Cara terbaik adalah membuatnya muak padaku. Biarkan dia yang meminta putus. Ya. Membuatnya kesal. Membuatnya kesal sampai tidak tahan lagi. Pasti berhasil. Maka, aku segera mengaktifkan mode pria manja. Senin pagi jam 9.30 menit. Dia sedang rapat.
Teror pesanku dimulai. Sayang, lagi apa? Kenapa kamu tidak membalasku? Apa aku tidak ada di hatimu lagi? Aku sedih sekali. Puluhan pesanku kirim. Akhirnya, dia membalas 2 kata, lagi rapat. Aku segera melanjutkan serangan. Apa rapat lebih penting dariku? Kamu harus balas pesanku dalam 3 detik. Untuk memastikan hasilnya, aku sengaja pergi ke lantai kantor direksi. Melalui dinding kaca, aku bisa melihat dengan jelas An Siyu di kursi utama meja rapat. Setelah mendengar laporan dari seorang eksekutif, dia mengambil ponselnya dan meliriknya. Alisnya langsung berkerut. Dia kesal padaku. Rencanaku berhasil. Sore harinya, aku menemukan celah baru. Sekretaris prianya membawa kopi ke kantornya. Aku segera memotret punggungnya dan mengirimkannya ke An Siyu. Kenapa banyak sekali pria di sekitar kantormu? Aku cemburu. Pecat mereka semua sekarang juga. Dia membalas, jangan konyol. Aku segera mengirim serangkaian stiker marah. Ditambah kalimat, kamu memarahiku demi pria lain. An Siyu, kamu sudah berubah. Kemudian, aku mengirim fotoku padanya. Aku ingin kamu mengganti foto profil WhatsAppmu dengan fotoku. Biar semua rekan kerja tahu kamu sudah punya pacar. Kali ini, dia butuh waktu lama untuk membalas, dewasalah sedikit. Jangan bawa perasaan ke dalam pekerjaan. Dia kesal. Dia kesal. Sebentar lagi dia tidak akan tahan. Akhir pekan, aku semakin menjadi-jadi. Pagi-pagi sekali, aku langsung datang ke rumahnya. Menyeretnya dari tempat tidur. Memaksanya menemaniku belanja dan makan. Saat makan, aku memesan semua hidangan termahal. Setiap hidangan hanya kucicipi sedikit, lalu mengeluh tidak enak. Malam hari saat pulang, baru berjalan beberapa langkah, aku mulai merengek. Lelah sekali, tidak bisa jalan lagi. Dia menatapku tanpa daya. Kalau begitu kita cari tempat untuk istirahat. Aku melipat tangan dan memerintah dengan nada serius. Aku mau kamu papa aku. Tatapan orang-orang di sekitar langsung tertuju pada kami. Dia terdiam selama 2 detik. Akhirnya, dia dengan pasrah meletakkan tanganku di bahunya. Merasakan tubuhnya yang tegang hingga gemetar. Aku tertawa dalam hati. Melihatnya yang ingin marah. Tapi hanya bisa menahannya. Aku yakin dalam hatinya dia sudah mengutukku 800 kali. Hari di mana dia akan minta putus dariku sudah tidak lama lagi. Aksi menyebalkanku ini berlangsung sekitar seminggu lebih. Suatu siang, aku benar-benar bosan dengan kantin perusahaan. Jadi aku pergi sendirian ke mal dekat kantor untuk mencari makan. Melewati sebuah restoran mewah, aku melihat sosok yang familiar. An Siyu duduk di dekat jendela. Di seberangnya duduk seorang pria dengan aura luar biasa. Langkahku langsung terhenti. Pria itu, aku pernah melihat fotonya. Dia adalah putra direktur Lu Mingfei. Nyonya An begitu cepat mengatur pertemuan mereka. Tanpa sadar aku bersembunyi di balik tanaman hias besar. Mengamati diam-diam. Lu Mingfei entah mengatakan apa. Di wajah An Siyu yang biasanya sedingin is itu, tiba-tiba muncul senyum bahagia. Meskipun senyum itu singkat, tapi seperti jarum tipis, menusuk hatiku tanpa peringatan. Aku sudah mengenalnya lebih dari setahun. Dia tersenyum padaku bisa dihitung dengan jari. Sebagian besar waktu, senyumnya adalah senyum pasrah atau memaklumi. Jarang sekali ada senyum tulus dan santai seperti itu. Mereka berdua duduk bersama. Serasi, baik dari latar belakang keluarga maupun penampilan. Mereka seperti pasangan yang ditakdirkan. Tidak ada orang yang benar-benar dingin di dunia ini. Hanya saja orang yang membuatnya hangat bukanlah aku. Tiba-tiba hatiku terasa sesak. Tapi setelah dipikir-pikir, aku merasa diriku agak konyol. Hanya sebagai alat, apa hakku untuk cemburu? Drama ini memang sudah seharusnya berakhir. Aku seharusnya senang. Mari kita akhiri semua ini hari ini. Malamnya, aku pergi ke rumah An Siyu. Memasak meja penuh dengan hidangan kesukaannya. Ini seharusnya menjadi kali terakhir aku memasak untuknya. Semoga dia menyukainya. Makan malam kali ini sangat hening. Aku tidak seperti biasanya. Menguaca mencari topik pembicaraan. Mulai membangun suasana perpisahan. Setelah makan, dia duduk di sofa membalas pesan kerja. Cahaya dari layar ponsel menerangi wajahnya yang cantik dan halus. Aku bisa melihat jari-jarinya
yang ramping menari cepat di layar. Aku meliriknya. Dengan sengaja aku berkata, "Kamu mengetik pakai keyboard QWERTY?" "Ya," tanda tanya. Dia menjawab tanpa mengangkat kepala. "Tapi aku pakai keyboard P9. Aku berhenti sejenak, membangun emosi. Lalu melanjutkan dengan nada yang dibuat santai. Kata orang di internet, antara pengguna keyboard P9 dan QWERTY, ada jurang generasi yang dalam. Setelah kupikir-pikir, sepertinya memang ada jurang yang dalam di antara kita. Bagaimana kalau kita sudahi saja?" Jari-jarinya yang sedang mengetik tiba-tiba berhenti. Ruang tamu menjadi sunyi senyap. Dia perlahan meletakkan ponselnya dan mengangkat kepala. Matanya menatap lurus ke arahku. "Apa yang ingin kamu katakan?" Suaranya sangat tenang. Tidak terdengar marah atau senang. "Maksudku, kamu suka ketenangan. Sedangkan aku banyak bicara seperti senapan mesin. Kamu suka membaca berita politik. Sedangkan aku setiap hari nonton Crayon Shinchan." Aku menghindari tatapannya. Memainkan jariku sendiri sambil terus berkata pelan. "Dan aku juga lelah mengejarmu. Lagi pula, dengan latar belakang keluarga kita tidak mungkin menikah. Bagaimana kalau kita berpisah baik-baik?" Aku merasakan tatapannya tajam menatapku. Aku hanya bisa menatap jari kakiku dengan gugup. "Maaf, Nona. Aku sudah memberimu kesempatan untuk mengatakannya duluan. Terpaksa aku yang harus mengatakannya. Sudah lama berlalu." Anshiu baru angkat bicara. Dengan nada serius, "Kamu bercanda atau serius?" "Serius." Aku memberanikan diri menatap matanya. Berusaha membuat ekspresiku terlihat tulus dan tegas. Udara seolah membeku. Dia mengatupkan rahangnya dengan erat. Tangannya terkepal kuat. Cukup lama. Dia baru bisa mengeluarkan kalimat dari tenggorokannya. "Kamu pulanglah. Dulu." 4 kata itu seperti perintah pengampunan. Menandakan akhir. Aku berdiri dengan lega. Mengenakan jaket dan berjalan ke pintu masuk. Meletakkan kunci rumah yang dia berikan padaku. Dengan lembut di atas rak sepatu. "Anshiu, selamat tinggal." Aku tidak tidur semalaman. Saat fajar menyingsing, aku sudah bangun. Mengetik surat pengunduran diri. Sampai di kantor, aku membawa surat itu menuju kantor atasanku. Dia sedang sangat sibuk. Melihatku, dia melambaikan tangan dengan tidak sabar. "Ada urusan apa?" "Tunggu sebentar. Sebentar lagi ada rapat umum seluruh perusahaan. Tidak ada waktu untukmu." Aku terpaksa memasukkan surat itu kembali ke tasku. Pergi ke pantry untuk membuat teh hangat. Aku bersandar di jendela. Memikirkan setelah menerima sisa pembayaran. Apakah harus mencari pekerjaan baru dulu atau berlibur dulu? Tiba-tiba sebuah bayangan berjalan dari belakangku. Sebuah tangan gemuk dengan niat yang jelas. Dengan cepat meraba lenganku. Aku terdiam kaku. Tiba-tiba berbalik dan berhadapan dengan wajah gemuk yang tersenyum. Itu adalah manajer gemuk berusia 40-an di perusahaan. Ini bukan pertama kalinya. Kudengar sebelumnya, dia suka meraba-raba karyawan pria. Terutama anak-anak muda yang baru masuk. Tapi karena tidak ada bukti dan takut kehilangan pekerjaan, akhirnya mereka hanya bisa menelan amarah. Tapi hari ini aku berbeda. Aku tahu akan segera mengundurkan diri. Siapa takut? Dasar wanita gemuk. Apa yang kamu lakukan? Aku membanting cangkir ke meja, menunjuk hidungnya dan memaki. Di depan umum seperti ini. Apa kamu tidak merasa jijik? Suaraku langsung menarik perhatian seluruh kantor. Rekan-rekan kerja langsung mengerumun. Dia terkejut dimaki olehku. Wajahnya memerah seperti hati babi. Melihat rekan-rekan di sekitarnya yang ingin tertawa tapi tidak berani. Dia merasa tidak bisa kehilangan muka. Segera dia memasang wajah seolah-olah difitnah dan membalikan keadaan. "Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Jelas-jelas kamu yang sengaja menabrakku. Kenapa? Suka padaku ya?" Dia semakin bersemangat. Suaranya lebih keras dariku. Biar semua orang yang menilai. Aku sudah lama dengar dia ingin naik pangkat dengan mengandalkan wajahnya. Dulu saat lembur, dia mencoba menggoda Presiden An. Sekarang, dia mau menarik perhatianku. Benar-benar lelucon. Dengan beberapa kata, dia menggambarkanku sebagai playboy di tempat kerja. Biar semua orang yang menilai. Bagaimana mungkin kualifikasinya bisa masuk ke perusahaan kita? Aku sudah mencari tahu. Ada orang dalam yang merekomendasikannya untuk masuk. Ye Fang.
Berani kamu bilang tidak? Mengenai bagaimana aku masuk ke perusahaan ini? Aku memang tidak bisa menjelaskannya. Melihat aku tidak merespons, tatapan rekan-rekan kerja di sekitarku langsung berubah. Nanti akan kulaporkan, supaya kamu dipecat. Tepat saat aku berpikir bagaimana harus merespons, agar tidak mempengaruhi An Siyu. Seorang rekan datang memberitahu, jangan berkerumun lagi. Pergi ke ruang rapat besar untuk rapat. Kerumunan itu pun bubar. Aku masuk ke ruang rapat dan duduk di sudut yang paling tidak mencolok. Paruh pertama rapat, para pimpinan merangkum berbagai pencapaian perusahaan tahun ini. Aku tidak mendengarkan sepatah kata pun. Di akhir rapat, pembawa acara mengumumkan waktu dan tempat pesta tahunan. Mengajak semua orang untuk mendaftar acara. An Siyu untuk memeriahkan suasana, meminta asisten di sampingnya untuk mengambil ponselnya, dan mengirim ratusan angpau besar di grup besar. Ruang rapat yang tadinya sunyi, seketika diramaikan oleh suara notifikasi ponsel dan sorak-sorai rekan kerja. Semua orang menunduk dan berebut angpau dengan antusias. Wah, aku dapat lebih dari 100. Presiden An hebat. Di tengah suasana gembira, entah siapa yang tiba-tiba berteriak, Presiden An ganti foto profil. Siapa ini? An Siyu. Foto profil kucing hitamnya yang tidak pernah berubah itu kini berganti. Aku juga penasaran dan membuka profil WhatsApp An Siyu. Sebuah foto yang familiar muncul di hadapanku. Foto seorang pria muncul. Filter yang berlebihan. Efek yang aneh. Orang yang didit sampai ibunya sendiri tidak kenal ini. Ini kan aku. Kegemparan di ruang rapat semakin jelas. Semua orang saling berbisik, membahas foto profil An Siyu. Astaga, Presiden An seorang pria. Dijadikan foto profil. Ini pacar Presiden An. Siapa ya? Apa mungkin ini artis pria yang disukai Presiden An? Aku sudah cek di Douban. Katanya bukan artis. Kok makin dilihat makin familiar ya? Aku sangat ketakutan. Sebelum ada yang mengenali dari foto yang didit berlebihan ini, aku harus segera kabur. Baru saja akan melangkah keluar dari pintu ruang rapat. Tiba-tiba aku mendengar seseorang menyebut namaku. Ye Feng. Berhenti. Presiden An. Saya ingin melaporkan. Ye Feng masuk ke perusahaan dengan cara curang. Kata si manajer gemuk dengan keras. Seluruh ruangan kembali hening. Wanita tua ini. Sepertinya karena tadi aku membuatnya kehilangan muka. Sudah tidak peduli lagi. Harus membuatku malu di rapat besar ini. Ye Feng ini perilakunya tidak senonoh. Dia memfitnah saya di depan umum. Saya mohon perusahaan untuk menyelidiki orang yang masuk perusahaan melalui koneksi tidak benar ini. Dia sangat merusak citra perusahaan. Fokus diskusi di ruang rapat. Seketika beralih dari An Siyu ke aku. Aku merasa seperti ditelanjangi dan dilemparkan ke tengah alun-alun. Di tengah suasana yang menyesakan ini, sebuah suara yang dingin, tenang, namun tegas, terdengar dari panggung utama, mengalahkan semua kebisingan. Saya yang membuatnya masuk. An Siyu entah kapan sudah berdiri, memegang mikrofon. Seluruh ruang rapat seketika hening. Semua orang menatapnya dengan kaget. Di wajah berminyak manajer gemuk itu, tertulis ketidakpercayaan. Suara An Siyu terus terdengar melalui pengeras suara. Bergema di seluruh ruang rapat. Penerimaan kerja Ye Feng memang tidak melalui proses rekrutmen biasa, melainkan rekomendasi pribadi saya langsung ke Departemen SDM. Hal ini melanggar peraturan kepegawaian perusahaan. Ini adalah kelalaian saya. Saya di sini meminta maaf kepada semua orang. Dia sedikit membungkuk. Lalu suasana berubah. Sebagai hukumannya, saya pribadi akan menambahkan bonus akhir tahun untuk seluruh karyawan perusahaan. Setiap orang akan mendapatkan 1 ponsel tambahan. Setelah hening sejenak, ruang rapat meledak dengan sorak-sorai yang membahana. Siapa yang peduli dengan peraturan kepegawaian? Dapat ponsel adalah yang utama. Rekan-rekan yang tadi menudingku seketika berubah menjadi tersenyum gembira. Tepat saat suasana mencapai puncaknya, asisten An Siyu buru-buru berlari ke sisinya, membisikkan sesuatu di telinganya. Wajah An Siyu seketika menjadi muram. Dia meletakkan mikrofon, berjalan menembus kerumunan menuju ke hadapanku. Dia tidak menatapku, melainkan dengan tatapan dinginnya, menatap manajer gemuk yang sudah ketakutan. Mengenai pelecehan seksualmu
terhadap karyawan pria di perusahaan. Sekarang, saya secara resmi memberitahumu. Perusahaan akan menyelidikinya sampai tuntas. Saya akan melapor ke polisi sekarang. Sementara itu, Departemen Hukum akan segera mengambil rekaman CCTV kantor. Selama 3 bulan terakhir, saya juga meminta kepada semua yang hadir di sini, jika memiliki bukti apapun, silakan berikan kepada saya atau Departemen Hukum kapan saja. Saya jamin informasi pelapor akan dirahasiakan sepenuhnya. Setelah berkata, dia langsung memberi isyarat kepada satpam di pintu, bahwa dia ke ruang tamu untuk menunggu polisi datang. Manajer gemuk itu lemas dan ingin memohon ampun, tapi diseret pergi oleh satpam. Di ruang rapat, semua orang belum sadar dari drama yang berbalik arah ini. Rekan kerja yang tadi bertanya-tanya kembali berbisik, kalian tidak merasa orang di foto profil Presiden An ini agak mirip dengan Ye Feng? Mendengar itu, tatapan semua orang beralih antara fotoku yang didit berlebihan itu dan wajah asliku. Ditambah lagi fakta bahwa An Xiu sendiri yang membawaku masuk dan membelahku di saat genting. Sebuah alur cerita yang jelas langsung terbentuk di benak semua orang. Api gosip berkobar-kobar, dan orang yang menyulut api ini, An Xiu, sama sekali tidak menyadarinya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku erat. Otakku benar-benar berhenti bekerja. Informasi yang kuterima hari ini terlalu banyak. Aku merasa jiwaku hampir keluar dari tubuh. Aku akan menemanimu ke kantor polisi untuk membuat laporan. Setelah membuat laporan, malam sudah menyelimuti seluruh kota. An Xiu mengantarku pulang tanpa sepatah kata pun. Mobil terasa sangat sunyi. Aku beberapa kali ingin membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tapi melihat wajahnya yang tegang dan tangannya yang memegang setir hingga sedikit memutih, aku menelan kembali kata-kataku. Di dalam otakku, aku terus memikirkan kejadian hari ini, tapi masih tidak mengerti apa maksud An Xiu sebenarnya. Tapi dia memang orang yang lurus. Membela mantan pacarnya juga wajar. Sampai di bawah, dia memarkir mobil dan menemaniku naik ke atas. Lampu lorong remang-remang dan berkedip, membuat bayangan kami berdua menjadi panjang dan kurus. Setelah ragu-ragu cukup lama, aku memutuskan untuk memecah keheningan di antara kami. Presiden An, terima kasih untuk hari ini. Anda tidak hanya membantuku, tapi juga membantuku melapor ke polisi. Apa kamu harus berbicara seperti itu padaku? Dia menatapku, tapi nadanya seperti sangat tersinggung. Aku langsung bingung. Bukan. Bagaimana caraku bicara? Melihatku tidak menjawab, dia maju selangkah lagi. Apa kamu tidak akan mempersilakanku masuk? Nada sarkastis macam apa ini? Aku hanya bisa minggir dan membiarkannya masuk. Dia langsung berjalan ke sofa kecilku dan duduk, lalu diam 1000 bahasa. Aura di sekelilingnya terasa berat, seperti patung yang sedang marah. Aku berdiri canggung sejenak, lalu pergi ke dapur untuk membuatkannya secangkir teh. Teringat dia tadi tidak suka caraku berbicara. Aku membawa cangkir teh ke hadapannya, sedikit membungkuk, dengan senyum layanan yang kupikir paling lembut. Aku berkata, Presiden An, silakan minum tehnya. Dia mengangkat matanya dan melirik cangkir teh itu. Wajahnya tampak semakin masam. Ye Feng, apa kamu harus membuatku semarah ini? Apa-apaan ini? Kenapa orang ini sulit sekali dilayani? Dia tiba-tiba berdiri, berjalan ke jendela dan membelakangiku. Entah melihat apa. Lagi-lagi keheningan yang panjang. Akhirnya dia angkat bicara. Suaranya terdengar teredam. Sekretarisku dan asisten di luar kantorku, semuanya sudah dipindahkan ke departemen lain. Sekarang, posisi itu diisi oleh wanita. Apa An Xiu sedang berbicara denganku? Apa maksudnya? Melaporkan pekerjaan padaku. Foto profil WhatsApp sudah kuganti. Keyboard ponsel juga sudah kuganti. Sedang belajar. Tadi malam aku nonton beberapa episode Crayon Shinchan itu. Dia mengoceh panjang lebar. Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Ye Feng, apalagi yang kulakukan salah? Katakan padaku. Aku bisa berubah. Dia tiba-tiba berbalik. Kamu tidak bisa begitu saja. Tidak memberiku kesempatan untuk memperbaiki diri. Langsung menjatuhkan hukuman mati padaku. Hah? Aku masih memikirkan apa maksud kata-katanya tadi. Teringat sepertinya aku memang pernah mengatakan hal serupa. Dia tiba-tiba melangkah cepat ke arahku.
dan memelukku. Menyandarkan kepalanya di dadaku. Setetes cairan hangat jatuh ke lantai. Apa ini? Tidak mungkin air mata. Kan tanda tanya. Aku membuat An Siyu menangis. Aku segera membalas pelukannya dengan panik. Tidak. 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 Menjatuhkan hukuman mati padamu. Itu semua aku hanya asal bicara. Lalu, kenapa kamu memanggilku Presiden An? Suaranya yang teredam terdengar dari bahuku. Dengan nada sengau yang kental. Ternyata dia marah karena itu. Aku langsung paham. Ah, kalau begitu. An Siyu. Bukan. Sayang. Dia akhirnya menggesekkan kepalanya dengan puas di leherku. Mengeluarkan suara hangmem yang lembut. Aku serius curiga An Siyu salah minum obat. Atau dirasuki sesuatu yang aneh. Kartu tarot itu. Kaki babi sialan itu. Dan keyboard terkutuk itu. Setiap kata yang diucapkannya seolah-olah sambil menggertakkan gigi. Kamu mau putus dariku karena semua itu?